Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Sukyasdjarno selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komputasi Statistik dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Danul Lintang Satria dengan NIM 4111421004. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Mendengarkan Musik Terhadap Motivasi Belajar di Kalangan Remaja. Studi kasus pada mahasiswa. Oke, judul penelitiannya yaitu Analisis Pengaruh Mendengarkan Musik Terhadap Motivasi Belajar di Kalangan Remaja. Untuk latar belakang dari penelitian ini, musik seringkali dianggap sebagai salah satu elemen yang dapat mempengaruhi suasana hati dan produktivitas seseorang. Bagi remaja, khususnya mahasiswa, musik sering digunakan sebagai alat untuk meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Namun, sejauh mana pengaruh musik terhadap motivasi belajar masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antara kebiasaan mendengarkan musik dan tingkat motivasi belajar di kalangan mahasiswa. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menguji pengaruh mendengarkan musik terhadap motivasi belajar di kalangan mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebiasaan mendengarkan musik termasuk jenis musik yang didengarkan, frekuensi, dan durasi waktu mendengarkan dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar mahasiswa. Dengan memahami hubungan ini, penelitian bertujuan untuk menentukan apakah musik itu dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar dan bagaimana musik dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas belajar untuk meningkatkan fokus dan produktivitas akademik. Um, Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang peran musik dalam lingkungan belajar dan memberikan rekomendasi praktis bagi mahasiswa dan memanfaatkan musik untuk mendukung kesuksesan akademis mereka. Selanjutnya, sasaran penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai program studi di berbagai universitas, yang menjadi fokus utama untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai pengaruh mendengarkan musik terhadap motivasi belajar dengan tujuan memberikan wawasan mengenai cara-cara efektif dalam menggunakan musik untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar mereka. Kemudian waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 hari, dimulai dari 15 sampai 19 Juni 2024, dan diperoleh 114 responden selama 5 hari. Kemudian untuk tempatnya, survei pengaruh mendengarkan musik terhadap motivasi belajar di kalangan remaja dilakukan tidak terikat karena menggunakan metode survei online. Selanjutnya terkait dengan metode survei dan pengolahan data. Instrumen yang dipergunakan berupa kuesioner online melalui Google Form dalam proses pembuatan dan penyiapan kuesioner survei. Pengaruh mendengarkan musik terhadap motivasi belajar di kalangan remaja dihasilkan indikator sebanyak 23 butir. Hasil survei pengaruh mendengarkan musik terhadap motivasi belajar di kalangan remaja dihitung berdasarkan jumlah jawaban responden terhadap alternatif pilihan jawaban, yaitu nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selanjutnya, nilai jawaban tersebut diakumulasikan untuk setiap jenis butir pernyataan pada layanan administrasi yang disurvei, dan setelah itu nilai akumulasi tersebut dihitung dan dianalisis dalam SPSS. Kemudian indikator dari penelitian. Pada variabel mendengarkan musik, X, terdapat 3 indikator. Yang pertama ada frekuensi mendengarkan musik, konteks mendengarkan musik, dan durasi mendengarkan musik. Untuk frekuensi mendengarkan musik, terdapat 2 pernyataan positif atau favorable dan 1 pernyataan negatif atau unfavorable. Pernyataan positif itu terdapat pada nomor 1 dan 3, pernyataan negatif terdapat pada nomor 2. Jadi semua total pernyataan itu ada 3. Kemudian untuk konteks mendengarkan musik, ada, di sini 3 pernyataan positif dan 1 pernyataan negatif. Untuk pernyataan positifnya terdapat pada pernyataan nomor 567 dan pernyataan negatif terdapat pada nomor 4. Kemudian untuk durasi mendengarkan musik terdapat 4 pernyataan, di mana 2 pernyataan bersifat positif dan 2 pernyataan yaitu negatif.
Pernyataan positif terdapat pada soal nomor 9 dan 10, pernyataan negatif terdapat pada pernyataan negatif terdapat pada nomor 8 dan 11. Kemudian untuk variabel dependennya motivasi belajar, terdapat 3 indikator: ketertarikan terhadap materi pelajaran, upaya belajar, kepercayaan diri. Untuk ketertarikan terhadap materi pelajaran itu terdapat 4 pernyataan, di mana pernyataan positifnya terdapat pada nomor 13, 14, 15, dan pernyataan negatifnya terdapat pada nomor 12. Kemudian upaya belajar, terdapat 4 soal juga. Untuk pernyataan positifnya terdapat pada soal nomor 16, 17, 18, dan negatifnya terdapat pada nomor 19. Untuk kepercayaan diri, terdapat 4 pernyataan, di mana pernyataan positif terdapat pada nomor 20, 21, 23, dan pernyataan negatif terdapat pada nomor 22. Selanjutnya terkait dengan kisi-kisi dari indikator penelitian. Yang pertama, identitas responden. Saya menuliskan usia, yaitu ada 4 generasi, dimulai dari 17 sampai dengan 19 tahun, kemudian 20 sampai dengan 22 tahun, kemudian 23 sampai dengan 25 tahun, dan lebih dari 26 tahun. Kemudian untuk jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Petunjuk untuk pengisian responden. Yang pertama, memohon dengan hormat bantuan ketersediaan rekan-rekan untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Kemudian pilih salah satu pada jawaban rekan-rekan yang anggap paling sesuai. Kemudian terakhir terdapat 5 pilihan jawaban yang tersedia masing-masing pernyataan, yaitu ada SS, sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju, dengan bobot nilai sebagai berikut. Kemudian pernyataan kuesionernya untuk variabel musik sebagai berikut. Totalnya ada 11 pernyataan untuk variabel musik, dan untuk variabel motivasi belajar, variabel dependingnya sebagai berikut. Terdapat 12 pernyataan, jadi total semua pernyataan ada 23 butir. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini, data itu dikumpulkan dengan cara membagikan link kuesioner online dalam bentuk Google Form kepada responden di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, ataupun X atau Twitter. Menggunakan teknik purposive sampling, proses pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti sendiri pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juni 2024. Kuesioner penelitian ini disebarkan kepada 114 responden. Sebenarnya di sini peneliti tidak membatasi terkait dengan jumlah responden, tetapi selama peneliti menyebarkan kuesioner dari tanggal 15 sampai dengan 19 Juni 2024, peneliti hanya mendapatkan 114 responden. Setelah responden mengisi kuesioner yang diberikan dan semua kuesioner terjawab dengan lengkap dan memenuhi kriteria, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Oke, selanjutnya terkait dengan karakteristik responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai program studi di berbagai universitas yang berada di Indonesia, berusia minimal 17 tahun. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan usia dan gender. Kemudian berikut merupakan hasil terkait dengan kuesioner yang saya sebarkan dan mendapatkan 114 responden. Ini sudah saya ubah terkait dengan unfavorable-nya. Kemudian terkait dengan karakteristik berdasarkan usia. Tabel di atas itu menunjukkan karakteristik usia yang dipakai, yaitu 17 tahun, merupakan batas minimal yang digunakan untuk mengukur kedewasaan seseorang. Penulis yakin bahwa pada usia tersebut responden sudah sangat matang dan memiliki keseriusan dalam pengisian kuesioner. Hal ini untuk menanggulangi pengisian kuesioner yang kurang tepat. Pengelompokan rentang usia yang digunakan didasarkan pada 4 generasi. Dimulai dari 17 sampai dengan 19 tahun, sebanyak 14 orang dari 114 responden dengan persentase 12,3%.
Selanjutnya, rentang usia 20 sampai dengan 22 tahun diperoleh sebanyak 91 orang dengan persentase 79,8%. Pada generasi dan rentang usia 23 sampai dengan 25 tahun sebanyak 8 orang dengan 7% dari 114 responden, serta pada rentang lebih dari 26 tahun sebanyak 1 orang atau 0,9%. Selanjutnya terkait dengan karakteristik berdasarkan gender atau jenis kelamin. Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang atau 43,9%. Dari 114 responden yang mengisi kuesioner dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 64 orang atau 56,1%. Berdasarkan tabel karakteristik responden, gender perempuan lebih mendominasi daripada pria atau laki-laki. Hal ini disebabkan mungkin karena banyak perempuan memiliki ketertarikan yang lebih besar terhadap subjek penelitian yang berkaitan dengan musik dan motivasi belajar. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan seringkali lebih terbuka dan lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan akademis dan penelitian yang berfokus pada aspek psikologis dan sosial. Selanjutnya akan diuji terkait dengan validitasnya. Setelah pengecekan kualitas data, dilakukan uji validitas dengan asumsi data dari hasil penelitian dikatakan valid apabila R hitung atau T hitungnya itu lebih dari R tabel dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Berikut merupakan hasil uji validitas data yang dikumpulkan dari 114 responden. Berdasarkan perhitungan dari SPSS diperoleh bahwa semua variabel semua item pernyataan dari variabel musik X itu menghasilkan R hitung lebih dari R tabel. Dan juga pada variabel motivasi belajar, R hitungnya juga lebih dari R tabel. Maka bisa dikatakan semua variabel itu valid. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji validitas di atas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan valid karena R hitung dari setiap variabel lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1840. Artinya bahwa butir pernyataan dalam kuesioner dapat mengukur variabel mendengarkan musik X dan motivasi belajar Y dengan tepat. Selanjutnya terkait dengan uji reliabilitas. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan terkait dengan bagaimana sih perhitungan dengan menggunakan SPSS terkait dengan uji validitas. Baik, sebelumnya saya akan Oke. Di sini terlihat bahwa semua data dari kuesioner yang telah saya buat dan telah saya sebarkan. Kita ke analyze, kemudian kita ke correlate, bivariate. Kita masukkan semua variabel. Misalnya kita variabel mendengarkan musik, kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Dan total dari semua variabel pernyataan mendengarkan musik. Ini itu bisa dilakukan dengan transform, kemudian compute variable. Kemudian dijumlahkan dari X1 sampai dengan X11, maka diperoleh variabel baru, yaitu mendengarkan musik X. Selanjutnya, person to toilet. Hasilnya terkait dengan person correlation, yaitu R hitung. Terlihat bahwa semua R hitungnya itu lebih dari R tabel, yaitu 0,1840
0,40, kemudian signifikannya juga terlihat kurang dari 0,05 semuanya. Jadi variabel mendengarkan musik itu dapat dikatakan valid. Begitu juga cara ini dapat digunakan untuk mengetahui kevaliditasan terkait dengan variabel motivasi belajar. Oke. Selanjutnya kita menuju ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha, instrumen dari masing-masing variabel yang akan diuji. Menurut Wiratno Sujarweni, tahun 2014, suatu variabel itu dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas yang dikumpulkan dari 114 responden. Berdasarkan output yang dilakukan dari SPSS, terlihat bahwa semua variabel, baik itu variabel mendengarkan musik dan variabel motivasi belajar di kalangan remaja, itu nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6. Maka bisa dikatakan ini adalah reliable. Berdasarkan tabel uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa semua instrumen variabel mendengarkan musik X dan motivasi belajar Y lolos uji reliabilitas karena Cronbach's alpha-nya itu diperoleh hasil yang menunjukkan reliabilitas alpha masing-masing variabel itu lebih besar dari 0,6. Kita coba hitung menggunakan SPSS. Kita ke Analyze, kemudian ke Scale, kita ke Reliability Analysis. Oke, kita masukkan masing-masing dari variabel, butir pernyataannya. Kita masukkan variabel mendengarkan musik terlebih dahulu. Oke. Nah, ini alpha, oke betul. Kita cek outputnya. Terlihat bahwa output dari Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6, yaitu 0,676. Itu bisa dikatakan reliable. Begitu pula dengan variabel motivasi belajar di kalangan remaja. Dapat dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian untuk uji asumsi dasar. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki residual distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui kenormalan distribusi data adalah dengan teknik Kolmogorov-Smirnov (KS). Kriterianya dapat dinyatakan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikasi alfa 5%. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut. Berikut output terkait dengan Kolmogorov-Smirnov test. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov hitung sebesar 0,063 dengan probabilitas 0,200. Karena probabilitas 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data dari instrumen penelitian adalah normal. Selanjutnya, terkait dengan uji homogenitas. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa nilai kurtosis yaitu negatif 0,255 merupakan nilai negatif. Jadi data cenderung tumpul, akan tetapi nilai tersebut itu tidak jauh dari 0. Jadi bisa dikatakan data cenderung homogen. Selanjutnya dengan melihat nilai kuartil ketiganya menunjukkan nilai yang tidak terlalu melebar. Ya, tidak terlalu melebar. Dan berdasarkan diagram box plot, itu tidak menunjukkan kemiringan yang cukup berarti. Di samping itu, pada uji normalitas juga dipenuhi. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas itu dipenuhi. Selanjutnya, terkait dengan uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dilakukan dengan pengujian SPSS dengan menggunakan test for linearity pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi atau linearity kurang dari 0,05. Baik, kita bisa lihat terkait dengan output dari uji linearitas. Dari tabel output di atas,
diperoleh sorry, diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,000 atau 0% lebih kecil dari 0,05. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan antara variabel mendengarkan musik dan motivasi belajar itu terdapat hubungan yang linear secara signifikan. Oke, selanjutnya kita menuju ke uji hipotesis. Yang pertama ada uji korelasi. Berdasarkan output di atas, dari analisis diketahui bahwa responden sebanyak 114 dihasilkan nilai korelasi sebesar 0,648. Berikut merupakan hasil dari nilai korelasinya. Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan melihat angka koefisien korelasi hasil perhitungan. Dengan menggunakan interpretasi nilai R adalah sebagai berikut. Jika 0, tidak ada korelasi antar variabel. Jika lebih dari 0 sampai dengan 0,25, itu korelasi sangat lemah. Jika nilainya itu lebih dari 0,25 sampai 0,5, itu korelasi cukup. Lebih dari 0,5 sampai 0,75, korelasi kuat. Lebih dari 0,75 sampai 0,99 itu korelasi sangat kuat. Dan jika nilainya 1, itu korelasi yang sempurna. Jika dilihat bahwa nilai korelasi pada output tersebut itu kan ada 0,648. Itu masuk pada korelasi kuat, yaitu di antara rentang 0,5 sampai dengan 0,75. Jadi, kesimpulan dari korelasi itu adalah, dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel mendengarkan musik X dan variabel motivasi belajar Y mempunyai hubungan yang kuat karena mempunyai nilai korelasi sebesar 0,648. Selanjutnya, uji regresi sederhana. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan analisis regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini, regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh mendengarkan musik X terhadap motivasi belajar di kalangan remaja Y. Kita misalkan X-nya itu adalah variabel mendengarkan musik dan Y-nya itu adalah motivasi belajar di kalangan remaja. Kemudian, interpretasi pembaca output untuk proses uji hipotesis dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita bentuk terkait dengan hipotesis dari model linear. H0 jika beta 1 sama dengan 0, bisa dikatakan persamaan tidak linear atau tidak ada relasi antara X dan Y. Jika H1, apabila beta 1-nya itu tidak sama dengan 0, persamaan adalah linear atau ada relasi antara X dan Y. Yang kedua adalah formulasi rancangan analisis model linear pilihan dengan rumus Y topi sama dengan A ditambah BX dengan uji dua pihak taraf signifikan 5%. Berdasarkan output dari koefisien diperoleh nilai A-nya itu adalah 14,620 ini, dan untuk B-nya itu adalah sama dengan 0,677. Jadi persamaan regresinya itu dapat dituliskan Y topi sama dengan 14,620 ditambah dengan 0,677X. Kemudian akan diuji terkait nilai B-nya. Dari output ANOVA diperoleh nilai F sama dengan 81,228. Nih. Dan signifikannya adalah 0%. Kurang dari 5%, berarti tolak H0, terima H1. Jadi persamaan adalah linear atau X mempunyai hubungan linear terhadap Y, atau X berpengaruh secara positif terhadap Y. Selanjutnya terkait dengan koefisien determinan atau R kuadrat. Berdasarkan output dari model summary diperoleh nilai R square atau R kuadrat sama dengan 0,420 sama dengan 42%. Nilai tersebut itu menunjukkan bahwa variasi variabel motivasi belajar Y itu dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel mendengarkan musik X sebesar 42%. Dengan kata lain, variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 42%, masih ada 58% variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain selain mendengarkan musik. Selanjutnya terkait dengan uji T dari output koefisien. Pertama kita rumuskan hipotesisnya. Jika H0 apabila H0
itu dapat dikatakan tidak ada pengaruh antara mendengarkan musik terhadap motivasi belajar di kalangan remaja. H1 jika ada pengaruh antara mendengarkan musik terhadap motivasi belajar di kalangan remaja. Kemudian kita tetapkan terkait dengan kriteria besarnya T-tabel untuk taraf signifikan 5%, maka dB-nya itu sama dengan 112. dB itu sama dengan N atau sampel dikurangi dengan 2. N-nya itu kan sama dengan 114. 114 dikurangi 2 jadi dB-nya sama dengan 112, yaitu 0,1840. Kemudian untuk hasil T hitung dari output tersebut terlihat bahwa hasil T hitungnya adalah 9,013. Kemudian dapat diambil keputusan jika T hitungnya lebih dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dari hasil perhitungan, T hitung sebesar 9,013, taraf signifikan 5%, jadi T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima atau tolak H0. Dengan kata lain, menolak hipotesis 0 atau H0 dan menerima hipotesis alternatif atau H1 untuk pengujian kedua variabel. Jadi kesimpulannya, bahwa variabel X itu terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut terbukti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara mendengarkan musik terhadap motivasi belajar di kalangan remaja. Selanjutnya terkait dengan kesimpulannya, interpretasi hasil penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 114 responden yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia dengan usia minimal 17 tahun. Melalui teknik purposive sampling dan distribusi kuesioner online, penelitian ini memastikan bahwa data yang terkumpul representatif dan relevan untuk tujuan penelitian. Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas berusia antara 20 sampai dengan 22 tahun, yaitu sebesar 79,8%, dengan dominasi responden perempuan 56,1%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mungkin memiliki ketertarikan yang lebih besar terhadap topik penelitian yang berhubungan dengan musik dan motivasi belajar. Selanjutnya, uji validitas menunjukkan bahwa semua item dan kuesioner itu valid dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,1840. Ini mengindikasikan bahwa kuesioner berhasil mengukur variabel mendengarkan musik X dan motivasi belajar Y dengan tepat. Selain itu, uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's alpha yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliable dengan nilai di atas 0,6 untuk kedua variabel. Hasil ini memperkuat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan. Uji asumsi dasar termasuk uji normalitas, homogenitas, dan linearitas menunjukkan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut. Distribusi data normal, homogen, dan menunjukkan hubungan linier antara variabel mendengarkan musik dan motivasi belajar. Uji hipotesis melalui analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi Y topi sama dengan 14,620 ditambah dengan 0,677X dengan koefisien determinasi R square sebesar 42%. Ini berarti bahwa 42% variasi dalam motivasi belajar dapat dijelaskan oleh variabel mendengarkan musik, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Uji korelasi dari uji T memperkuat hasil bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara mendengarkan musik dan motivasi belajar. Nilai korelasi sebesar 0,648 menunjukkan hubungan yang kuat. Dan hasil uji T menunjukkan bahwa mendengarkan musik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar di kalangan remaja. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian berhasil menjawab masalah penelitian dengan menyatakan bahwa mendengarkan musik memang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar dari mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.